Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rina Astagina dengan NIM 24011202 dari sesi 361 pengantar coding. Saya berasal dari program studi psikologi Universitas Negeri Padang. Nah, sebelumnya saya sudah mempresentasikan proyek pertama saya dan pada saat ini saya akan mempresentasikan proyek kedua saya. Nah, sebelumnya saya izin share screen. Jika teman-teman ingin tahu video sebelumnya, boleh banget lihat di video sebelumnya itu ada project satunya. Kita izinkan saya sebelum kita menjelaskan, saya menjelaskan program yang sudah saya buat di Devsi++. Nah, saya izin mempresentasikan terlebih dahulu laporannya. Oke, pada laporan ini di project 2 ini saya menggunakan beracuan ya, acuannya itu di modul dengan judul pemrograman fungsi bawaan untuk mengolah teks atau string, mengakses yang dicontohkan nantinya itu adalah mengakses elemen string untuk menghitung jumlah huruf vokal. Seperti biasa, di sini ada screenshot programnya. Nah, di sini saya juga menuliskan tujuan dari program ini ya. Itu adalah untuk mengakses dan memproses elemen-elemen dalam sebuah teks atau string satu persatu menggunakan indeks array. Dengan contoh penerapan menghitung jumlah huruf vokal A, I, U, E, dan O dalam input kalimat dari keyboard. Nah, ini adalah screenshot program. Saya boleh sedikit besarkan. Nah, dan ini output yang dihasilkan. Belajar coding sangat menyenangkan. Nah, tapi bagaimana nantinya output ini bisa ada dan bagaimana penulisan program atau apa saja eh, fungsi-fungsi dari setiap program yang kita pakai atau kita masukkan, kita input gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu penjelasan dari program ini. Nah, yang pertama, program ini meminta pengguna memasukkan satu kalimat. Kalimat disimpan dalam array teks bertipe char dan program menggunakan for loop untuk memeriksa setiap karakter dalam teks. Jika karakter adalah vokal, huruf hidup A, I, U, E, dan O, baik itu kapital maupun huruf kecil, maka variabel vokal akan ditambah. Di akhir program, jumlah huruf vokal akan ditampilkan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan, mohon maaf, untuk lebih jelasnya kita akan melihat dari aplikasi Devsi++ supaya lebih mudah karena di sini saya akan menjelaskan baris per barisnya. Oke, sebentar. Sebelumnya saya minta maaf jika ada pengucapan yang salah-salah dalam pengucapan program ini. Nah, ini dia sudah terlihat. Em, saya akan menjelaskan di sini baris per baris yang saya buat di project 2 ini. Nah, pada bagian sini, 1, 2, dan 3, seperti biasa, bahwa itu adalah bagian komentar yang nantinya tidak akan dieksekusi oleh komputer ya. Jadi bagian ini tuh nggak akan keluar di output nantinya. Jadi ini sebagai tambahan atau sebagai judul dari program yang kita buat gitu. Nah, lanjut ke bagian 5, itu ada include atau Studio H. Seperti kita tahu bahwa ini tuh adalah bagian apa namanya? Mengimpor pustaka ya. Eh, Standar untuk input dan output. Jadi bagian input dan output itu bagiannya di include Studio H ini. Nah, pada bagian 6 define maksimal 256. Ini maksudnya adalah ini tuh mendefinisikan konstanta, teman-teman. Konstanta maksimalnya berapa gitu. Kalau di sini kan tulisannya 256, berarti konstanta yang bisa kita gunakan atau kalimat yang bisa kita masukkan itu maksimalnya 256. Nah, pada bagian in mind, seperti biasa, in mind ini bagian yang penting ya, yang nantinya hasil output, input output kita tuh akan dieksekusi di bagian sini gitu. Nah, kita lihat bagian in I, koma vokal sama dengan 0, di sini masih 0. Nah, ini I itu, eh, I ini itu adalah untuk perulangan ya. Perulangan vokal untuk menghitung jumlah huruf vokal.
Nah, sedangkan bagian char text ini itu adalah array karakter untuk menyimpan kalimat yang diinput. Jadi nanti bagian ini itu ini untuk mengulang kembali huruf vokal apa atau jumlah huruf vokal apa yang kita masukkan, sedangkan bagian char text ini itu untuk menyimpan kalimat yang diinput. Gitu. Apa yang kita input nanti akan tersimpan di bagian sini. Nah, kita lanjut. Pada bagian ini, 13, ini itu menampilkan instruksi ya, menampilkan instruksi atau sebuah kalimat. Di sini kan maksimal 255, jadi instruksinya seperti itu. Silakan masukkan, kita nanti akan masukkan kalimat, dan maksimalnya 255 karakter, tidak boleh lebih. Nah, sedangkan pada bagian fgets ini, bagian 14 ini, itu nantinya akan membaca input dari pengguna, termasuk spasi. Mohon maaf. Jadi, eh, pada bagian ini itu ya, akan menginput. Kita lanjut ke bagian for loop ya. Nah, pada bagian for loop ini untuk memeriksa setiap karakter dalam string atau dalam teks gitu ya. Nah, di sini kan ada beberapa teks. Nanti di sini akan mengecek apakah karakter dari teks kita itu merupakan huruf vokal, baik itu huruf besar ataupun huruf kecil. Jadi di sinilah dilihat gitu kan, dicek lah gitu. Nah, lanjut pada bagian printf itu nanti akan menghasilkan jumlah huruf vokal ya dalam kalimat. Terakhir ditutup dengan return. Nah, ini itu menandakan bahwa program kita itu sukses seperti itu. Nah, untuk melihat outputnya kita tinggal eh, tekan excuse, compile, and run, atau bisa langsung di Fn sama F11 saja. Nah, ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan? Di sini kan sudah diinstruksikan masukkan sebuah kalimat maksimal 255 karakter. Nah, misalnya ini sedikit berbeda ya dari laporan. Kita buat kalimat baru, misal kita buat hampir-hampir mirip nih. Saya, misalnya kita buat, saya senang belajar coding. Oke, sorry, ini harusnya pakai spasi. Saya senang belajar coding. Nah, berapakah huruf vokal? Itu tinggal kita tinggal tekan enter. Nah, jumlah huruf vokal dalam kalimat ini ada 9. Nah, saya pribadi bagian yang paling menyenangkan dalam coding adalah menuliskan kalimat-kalimat seperti ini tuh di dalam outputnya. Nah, jadi ini yang keluar ya teman-teman, jumlah huruf vokal dalam kalimat ada 9. Untuk bisa mencapai output yang seperti ini, penting bagi kita memperhatikan setiap program yang kita input gitu. Jadi apakah penulisannya, apakah tandanya, segala macamnya itu harus benar-benar sama. Karena kalau tidak, nanti program kita itu bisa error atau tidak terdeteksi nantinya outputnya seperti itu. Baik, untuk project 2 sekiranya seperti itu. Eh, saya sudah mempresentasikan laporan dan juga baris per baris dari program yang sudah saya buat dari aplikasi DFC Plus. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal lanjut ke project 3. Sampai jumpa.